Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril untuk mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars yang ditaati di sana. Di alam malaikat lagi percaya Quran surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridha Allah. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan tentang dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, rumahnya bunga api, tidak dapat meneranginya. Nyalanya tidak dapat dipadamkan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad. Seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak. Seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di bumi akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang telah mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar dan mengakibatkan kematianku. Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis dahulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya dan seraya berkata, wahai Jibril dan Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Mendengar itu pun keduanya senang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Usufi Salat karya Al-Hafidh Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang memandang keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian memberikan pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku membawa pesan oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberimu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya. Rasulullah pun kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya, fakir miskin. Malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi, kecuali ini. Rasulullah kemudian bertanya, mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapakah malaikat tadi? Tanya Rasulullah. Dia adalah Israfil, sang peniup sangkakala, jawab malaikat Jibril. Israfil merupakan salah satu di antara nama malaikat yang masyhur. Dikenal tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Sahabat, seperti apa gambaran wujud dan sifat malaikat Israfil menurut berbagai hadis?
Berikut gambarannya. Syekh Muhammad Al-Misri dalam kitabnya menyebutkan bahwa peniup dan pemilik sangkakala adalah Israfil alaihissalam, yakni seorang malaikat yang agung dan mulia di antara para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangkakala itu berbentuk tanduk. Dalam riwayat lain, tanduk yang sangat besar dan ditiup padanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa malaikat Israfil memiliki pemilik sangkakala selalu siap siaga menanti perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan sangkakala tersebut. Karena itulah sosok malaikat Israfil tidak mengedipkan mata satu kali pun, karena takut akan datangnya perintah untuk meniup sangkakala secara tiba-tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam sabdanya tentang wujud malaikat Israfil. Sesungguhnya kedipan pemilik sangkakala malaikat Israfil sejak dipercayakan kepadanya untuk meniup sangkakala, maka ia selalu siap siaga melihat ars. Seakan-akan dua matanya sebagai dua bintang yang memancar. Artinya, malaikat Israfil selalu melihat ke ars dan tidak berpaling serta tidak berkedip dari ars. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana aku merasa nyaman sedangkan pemilik sangkakala malaikat Israfil telah menelan abad, telah menghadapkan keningnya, dan telah menyiapkan pendengarannya untuk menanti perintah meniup sangkakala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sebagai suatu tiupan yang mengagetkan. Allah berfirman, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala itu ditiup, maka terjatuhlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Disebutkan juga oleh Abu Al-Faraj Jamaluddin Ibnu Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'azin Wariyat Al-Sami'in bahwa Israfil adalah malaikat yang sangat besar. Satu sayapnya ada di timur dan satu lagi ada di barat. Kakinya berada di lapisan ketujuh bumi yang paling bawah yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Sementara itu, 7 lapis langit hanya sampai 2 lututnya saja. Lehernya runduk di bawah ars Allah. Sementara itu, ars yang ada di pundaknya, ia membentangkan kaki kanannya dan mengundurkan kaki kirinya. Lauhul Mahfudz berada di depan matanya. Dia memegang sangkakala dan pandangannya selalu melirik ke arah ars. Telinganya selalu waspada mendengar perintah Allah untuk meniup sangkakala. Benda yang selalu dipegangnya yakni sangkakala adalah berbentuk tanduk yang terbuat dari cahaya. Saat sangkakala ditiup, berarti kiamat telah terjadi dan pada saat itu hati manusia akan dipenuhi ketakutan yang amat luar biasa. Dahsyatnya huru-hara saat kiamat akan terjadi sejak ditiupkannya sangkakala bersama dengan angin yang bertiup kencang. Dan malaikat Israfil memiliki 600 sayap. Sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah. Ia juga melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuat Jibril tampak menjadi kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat, dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakalanya. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada Nabi dan juga malaikat. Artinya, kita harus meyakini adanya mereka dan berbuat baiklah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk mengimaninya. Tak hanya Nabi, malaikat pun mendapatkan utusan yang berbeda-beda dari Allah. Seperti misalnya malaikat Israfil yang mendapatkan tugas untuk meniupkan sangkakala pada akhir zaman nanti. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Bagaimana akan bersantai-santai, sedangkan malaikat peniup sangkakala Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya, seraya menunggu perintah untuk meniupnya. Sahabat lantas bertanya, bagaimanakah kisah tugas malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, serta apa tugasnya dalam agama Islam? Malaikat Israfil merupakan malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat nanti. Hal ini juga ditulis dalam ayat Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 87. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Tak hanya itu, Rasulullah SAW pun bersabda mengenai trompet sangkakala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala. Maka Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Dia berada di ars tengah menunggu perintah dari Allah untuk meniup trompet tersebut. Dalam beberapa tafsir dan pendapat para ulama disebutkan bahwa malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya sebanyak beberapa kali. Jumlah pertama yang disebutkan adalah sebanyak 2 kali, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al-Han Al-Basri, Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar berdasarkan firman Allah dalam surat An-Naziyat ayat 6-7 yang berbunyi, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Tiupan ini disebut sebagai nafkatul faza wa asoki, di mana tiupan ini menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian. Adapun tujuan ditiupkan sebanyak 2 kali, yaitu mencakup 2 kejadian berupa kematian dan kebangkitan. Tetapi jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 tiupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, jarak antara 2 tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah pun menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah pun menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari, selain 2 kali tiupan, ada pula yang berpendapat 3 kali tiupan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala trompet yang diserahkan kepada malaikat Israfil, kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ars, menantikan bila nanti ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya bertanya lagi, bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah, sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkotul faza, untuk menakutkan. Kedua, nafkotus sa'ak, untuk mematikan. Ketiga, nafkotul ba'at, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Tak hanya sebagai malaikat peniup sangkakala, dijelaskan pula tugas lain dari malaikat Israfil yang telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Imam Abdurrahim yang berjudul Saro Dokoikul Akbar. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya malaikat Israfil memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan 7 langit. Maka Allah mengabulkan permohonan itu dengan memberikan kekuatan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan kekuatan angin, kekuatan gunung, kekuatan sesuatu yang berat, serta Allah memberikan kekuatan hewan buas. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan tugasnya kepada Israfil untuk melindungi makhluk dan alam semesta. Sebagaimana yang disebutkan di atas, sebagai makhluk Allah yang taat, Israfil juga menemani malaikat lain untuk selalu bertakwa dan bertasbih kepada Allah. Disebut sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat akan semua ajarannya. Israfil pun pernah disebut menangis lantaran pernah menyaksikan neraka jahanam sebanyak 3 kali dalam sehari semalam.
Melihat hal itu, Israfil pun menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Dan tangisan tersebut berhasil dihentikan olehnya. Sebab jika tidak dihentikan, tangisan malaikat Israfil dapat membasahi bumi seperti banjir bandang yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dari cerita lain pun disebutkan bahwa air laut dan seluruh air yang ada di bumi ini, jika disatukan maka hanya cukup membasahi kepala malaikat Israfil. Disebutkan pula bahwa akan ada penyeru dan hal buruk yang belum pernah dilihat manusia adalah hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Qamar ayat 6 yang artinya, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril, Israfil, dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Lantas bagaimanakah dengan kita, wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.